Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah kemenangan Kakarot, kini pertandingan selanjutnya adalah Cell melawan Dabura. Cell merasakan turnamen ini terasa sangat membosankan, tapi dia juga cukup terhibur karena banyak musuh kuat di sini. Untuk Vegeta sendiri kini sedang menghitung lawan selanjutnya untuk dirinya adalah Trunks. Setelah itu dia akan mengambil kemenangan antara Kakarot atau Pan. Maka dari itu Vegeta ingin Pan mengalah saja pada pertarungan selanjutnya. Mendengar itu Pan sontak sangat merasa kaget. Kembali ke pertarungan, Dabura nampak sangat semangat dan ingin menunjukkan betapa berharganya bangsa iblis. Jadi dia langsung menyerang dan berhasil mengajar Cell menggunakan serangan sikut. Cell yang gak berdaya, tubuhnya langsung terjun menghantam arena. Gak puas dengan itu, Dabura segera terbang ke udara dan bersiap untuk menggunakan jurusnya. Dia menembakkan laser besar yang kembali menghantam Cell dengan ganas. Nah, tapi Cell yang ini lebih kuat dari Cell yang terdahulu. Dia yang masih sangat santuy balik menyerang dengan cepat. Cell melancarkan serangan dengkul yang membuat Dabura sampai mencret. Bahkan mukanya menunjukkan kekesalan yang mendalam. Tiba-tiba Dabura mencengkram tanduk Cell dan segera melompat ke belakang. Setelah itu dia menembakkan laser besar yang membuat Cell sampai nggak berdaya. Dabura merasakan apa yang dia lakukan mungkin telah berhasil. Tapi lagi Cell nggak terluka sama sekali. Dabura sangat begitu kaget. Cell memiliki refleks yang sangat bagus. Cell juga mengakui kalau Dabura adalah orang terkuat yang pernah Cell temui. Dabura sontak mengakui kalau dia adalah iblis terkuat sekaligus Raja Iblis yang menguasai dunia kegelapan. Sedangkan Goku sendiri menganggap Cell tidak memiliki peningkatan kekuatan. Begitupun dengan Gohan yang anggap Cell masih sama seperti saat turnamen Cell Games diadakan dulu. Sebaliknya, Vegito menyadari mereka semua tahu tidak mungkin Cell tidak berkembang dalam 27 tahun terakhir. Gohan juga berpikir Dabura masih memiliki identik dari kekuatannya. Piccolo bilang itu sangat normal untuk Dabura, karena Dabura sepertinya bukan tipe orang yang suka berlatih seperti Frieza dan keluarganya. Lalu Dabura langsung menyemburkan cairan batu untuk membekukan Cell. Nah, Cell menggunakan pelindung 17 yang membuat cairan itu nggak mampu menembusnya. Muak dengan itu, Dabura menggunakan boga mentah untuk menghancurkan pelindung Cell. Tapi dia merasa cuma buang-buang energi saja. Sebaliknya, Cell mengarahkan tangannya dan minta Dabura untuk menghindari serangan ini kalau bisa. Dia menggunakan laser cendol bertubi-tubi yang mengarah dengan sangat cepat. Frieza sontak terkejut karena teknik itu adalah teknik yang dia miliki. Sedangkan Dabura sendiri merasa sangat kewalahan untuk terus menghindari laser itu tanpa henti. Kemudian di saat Dabura lengah, Cell menggunakan jurus andalan Tenshinhan yaitu Taioken yang Silau Man. Semua penonton langsung menutup mata mereka dan merasa sangat begitu silau. Sedangkan Dabura sendiri meski menutup matanya tapi masih bisa menghindari semua laser yang Cell tembakan. Hal itu membuat Cell sampai merasa penasaran. Tiba-tiba Dabura muncul di belakang Cell sambil menciptakan pedang kebanggaannya. Dabura menebasnya dengan keras hingga memotong tangan, sayap, dan tubuhnya. Cell nampak nggak percaya, tubuhnya mulai terpotong dua. Sedangkan Dabura sendiri terus menguatkan tenaganya untuk menebas tubuh Cell sampai nggak tersisa. Kemudian Cell menahannya dan mengajak Dabura yang hanya bisa menyerangnya dari belakang. Cell berhasil melepaskan diri dan segera mematahkan pedang Dabura. Dia menegaskan Dabura nggak mungkin bisa membunuhnya dengan cara seperti itu. Tapi Dabura masih merasa sombong dan yakin Cell nggak dapat melakukan apapun dengan satu tangan dan tubuh yang terpotong. Tiba-tiba, Cell yang memiliki gen Piccolo di tubuhnya dapat menumbuhkan kembali tangan dan memperbaiki tubuhnya. Cell langsung menghinanya balik yang membuat Dabura sampai berkeringat dingin. Dabura masih nggak menyangka Cell bakal bisa mengembalikan kondisi tubuhnya sampai seperti itu lagi. Lalu, Cell bersiap menggunakan jurus andalan Piccolo yaitu Makan Kosapo. Dia minta Dabura untuk menghentikan jurusnya. Tanpa ragu, Cell langsung menembakkan super laser pamungkas itu yang menembus habis tubuh Dabura. Sontak saja Dabura sampai menjerit kesakitan. Raditz sangat kesal kenapa Dabura sangat bodoh terpengaruh teknik seperti itu. Sedangkan Kakarot sendiri berpikir Dabura mungkin punya rencana tersembunyi. Dabura yang masih bisa bergerak mengatakan akan menyelesaikan pertarungan ini. Dabura menyemburkan cairan lagi yang tepat mengenai dengkul Cell. Sontak saja tubuh Cell mulai membeku. Cell sangat marah kenapa Dabura melakukan cara seperti itu pada tubuhnya. Dabura menegaskan Cell telah berakhir dan dirinya kini telah menang.
Tiba-tiba Cell tersenyum lagi dan sepertinya memiliki suatu rencana. Sedangkan Dabura hanya diam saja sambil menunggu apa yang bakal Cell lakukan. Dan ternyata Cell melepaskan kepalanya yang sontak membuat Dabura sangat kaget. Semua itu Cell lakukan supaya inti dirinya nggak menjadi batu sepenuhnya. Dia melemparkan kepalanya, sedangkan tubuhnya yang telah jadi batu langsung hancur di arena. Dabura penasaran apakah Cell telah bunuh diri. Namun Cell malah tertawa sambil meremehkannya. Kemudian dia menumbuhkan tubuhnya lagi menjadi sedia kala. Melihat itu Dabura sampai nggak menyangka. Lalu di saat Dabura lengah, Cell langsung membanting tubuh Dabura dengan keras. Sontak saja Dabura sampai nggak berdaya. Dengan begitu Dabura nggak bisa bangkit dan Cell lah yang dinyatakan sebagai pemenangnya. Gohan saja sampai nggak menyangka ternyata Cell memiliki kekuatan di atas Dabura. Piccolo menjelaskan alasan Cell menang karena memiliki regenerasi seperti dirinya. Namun baginya Cell masihlah lemah dibanding saat kembali dari alam kematian dulu. Di tempat lain Cell ternyata mendengar ucapan Piccolo. Dia menyadari telah kembali sempurna dan mempertahankan dirinya pada level seperti awal permainan Cell Games. Dan saat G-Factor menjadi lawannya, dia bakal mengagetkan mereka dengan kekuatan barunya. Namun Cell juga penasaran bagaimana G-Factor mengalahkannya di dunia lain. Jika kegagalan bunuh dirinya benar terjadi, Cell merasa akan lebih unggul dari Gohan yang sekarang. Kemudian pertarungan selanjutnya adalah Pan melawan Bojack dari semesta ke-6. Pan nampak semangat dan ingin segera bertarung. Sebelum itu Gohan memanggilnya dulu. Gohan merangkulnya dan mengatakan kalau dia sangat kenal siapa Bojack. Yang Gohan tahu Bojack adalah orang yang sangat jahat dan dia yakin Bojack lebih kuat daripada Pan. Meski begitu Pan mengatakan kalau dia nggak akan menyerah. Gohan menegaskan Pan gak harus melakukannya terlalu keras. Sebaliknya, Gohan minta Pan untuk selalu hati-hati dengan rencana licik yang mungkin Bojack lakukan. Setelah itu, Pan langsung datang ke hadapan Bojack. Melihat lawannya bocil, Bojack menegaskan pertarungan ini pasti akan berjalan cepat. Jadi, dengan penuh percaya diri, Bojack langsung menyerang dengan ganas. Pan yang dapat melihat gerakannya segera melompat untuk menghindar. Alhasil pukulan Bojack mengenai arena bahkan sampai menghancurkannya dengan brutal. Pan akhirnya mengerti apa yang dikatakan ayahnya adalah benar. Jadi dia harus mengeluarkan semua kekuatan pada pertarungan ini. Sedangkan Bojack sendiri mengakui kecepatan Pan sangat gesit. Kemudian tanpa basa-basi lagi Pan langsung ngeden super keras dan berubahlah dia menjadi Super Saiyan. Melihat perubahan itu Pan dari dunia lain serta Bojack sendiri sampai terkejut. Lalu dengan kecepatan yang tinggi, Pan segera meluncur menyerang balik. Dia melancarkan tonjokan yang masih dapat ditahan dengan mudah. Nggak sampai situ, Pan lanjut lagi dengan pukulan bertubi-tubi. Mereka beradu serangan yang menggetarkan sisi arena sangat ganas. Di sini, Pan dapat menghindari pukulan Bojack dan balik melancarkan pukulannya. Sontak saja, Bojack langsung terkena serangan itu. Merasakannya membuat Bojack sampai geregetan. Lalu, Pan dapat membaca serangan Bojack. Alhasil, Pan dapat menghindar ke udara dan bersiap untuk melakukan serangan balik dari belakang. Jadi, nggak mau kesempatan ini hilang, Pan langsung menembaknya dengan serangan laser besar. Daya hancur serangan itu bahkan sampai menghancurkan arena dan meluas sampai ke bangku penonton. Saking tegangnya pertarungan itu, Gohan dan yang lainnya terus fokus melihatnya. Di sini, Pan nampak sudah kelelahan, sedangkan Bojack sudah tepar di arena. Wah, apakah Bojack telah tewas? Jadi Pan segera turun untuk mengecek kondisinya. Videl sangat bahagia karena anaknya berhasil mengalahkan musuh kecil Gohan. Namun Gohan sadar kalau pertarungan sebenarnya baru saja akan dimulai. Benar saja bangkit lagi yang membuat usaha Pan nampak sia-sia. Di sini Bojack menunjukkan wajah yang sangat kesal seperti ingin menerkam anak kecil itu. Dua anak buah Bojack bilang kalau Pan bakal merasakan kemarahan dari bos mereka. Benar saja, Bojack menunjukkan kemampuan khasnya, yaitu melepaskan semua kekuatannya. Dia ngeden sekuat tenaga, bahkan sampai menghancurkan arena hingga menjadi serpihan batu. Pan merasakan kekuatan Bojack telah meningkat pesat. Tiba-tiba, tanpa Pan sadari, Bojack sudah muncul di hadapannya. Dengan tubuh yang sangat kekar, Bojack menyebut Pan sebagai bocah nakal. Lalu, dia mencekik Pan, membuat Gohan sangat geram. Bojack tertawa lepas karena dia yakin Pan gak bakal lagi bisa melawannya. Dan sepertinya Pan emang sudah kewalahan serta nggak bisa melepaskan diri. Melihat itu, Gohan makin dibuat kesal tapi nggak dapat melakukan apapun untuk bisa menolongnya. Sedangkan Videl dan Bula terus minta Bojack untuk melepaskan Pan. Kemudian dengan sangat keji, Bojack malah mematahkan leher Pan.
Hal itu membuat Gohan sangat tidak percaya. Videl langsung menangis, begitupun dengan Pan dari dunia lain. Setelah itu, Bojack melepaskan Pan dan Pan dinyatakan telah meninggal. Dengan begitu, Bojack dari semesta ke-6 dinyatakan sebagai pemenangnya. Tubuh Pan terjatuh keluar arena dan Videl segera terbang sambil menangis. Lalu dengan sigap, Gohan segera menangkap tubuhnya. Di sini, Gohan dan Videl sangat terpukul tapi nggak bisa melakukan apapun untuk membalas. Mereka hanya bisa menunggu sampai bola naga menghidupkan anaknya lagi. Sementara Kakarot nampak senang dan menjadikan ini sebagai pelajaran bagi mereka yang sudah membiarkan bocah ikut serta dalam turnamen ini. Raditz mengejek mereka kalau G-Factor pasti akan menyesal dan akan segera tersingkir. Sedangkan Nappa sendiri bingung apa yang sebenarnya Raditz katakan. Bula yang marah segera menaikkan aura ki-nya dan akan membalas Bojack. Sedangkan Gohan sendiri hanya diam saja dengan muka yang sangat serius. Di saat Bula akan pergi, Piccolo segera menghentikannya. Dia menegaskan pertarungan di luar aturan sangatlah tidak diperbolehkan. Dan untungnya yang menghentikan gerak Bula adalah Vegito. Vegito menegaskan jika Bula melanggar, maka mereka semua akan dikembalikan ke dunianya dan Pan gak akan dihidupkan kembali di akhir turnamen. Kemudian Gohan berjalan sambil membawa mayat Pan. Piccolo menemukan sebuah penggorengan dan minta Gohan mendekat. Ternyata penggorengan itu digunakan sebagai tempat bagi mayat Pan. Lalu Bula sendiri kini sedang mengadu pada Gohan. Dia minta Gohan untuk membunuh Bojack apapun yang terjadi. Gohan menegaskan Bula nggak bakal bisa melakukan apapun. Mereka semua di sini nggak bisa menyerang Bojack begitu saja karena harus mengikuti aturan ini. Bula nanya apakah Gohan akan membiarkan Bojack begitu saja. Dan apakah Gohan gak ingin membalaskan kematian putrinya itu? Gohan membuka kacamatanya dan segera memberikannya pada Videl. Setelah itu, dia menaikkan aura ki-nya yang seketika membuat Bula terdiam. Bula mengerti dibanding kemarahannya tadi, Gohan sebenarnya jauh lebih marah dan lebih ingin membalaskan kematian anaknya. Bahkan tekanan dahsyat ini sampai dirasakan oleh Cell dan orang Namex yang dikatakan sangat kuat. Semua peserta pun merasakannya, bahkan alat deteksi mereka merasakan kekuatan yang sangat besar dari Gohan. Untuk Super Bull sendiri cukup kagum dengan Gohan karena dia nggak kehilangan sedikit pun kekuatan masa lalunya. Kemudian Gohan mengatakan jika Bula ingin meluapkan emosinya, maka Gohan minta untuk memukulnya saja. Gohan gak mau Bula sampai membahayakan partisipasi mereka atau kebangkitan Pan nanti. Jadi Bula yang awalnya emosi akhirnya luluh setelah mendengar ucapan Gohan. Dengan begitu, dia akan kembali fokus sampai semua ini selesai. Sementara Pan yang telah melihat semuanya berbicara pada ayahnya untuk menyerah juga. Dia nggak ingin mati di sini, apalagi Pan yang mati jauh lebih kuat daripada dirinya. Makanya Pan merasa jauh lebih lemah daripada level pertarungan ini. Meski begitu, Gohan menegaskan kalau Pan bisa sekuat Pan tadi jika Pan mau. Alasannya karena Pan bisa berubah dalam waktu singkat. Sedangkan Bula 2 menganggap Bula tadi terlalu emosian. Dia pikir sifat mereka tidak sama, terlebih tidak memiliki ayah yang sama. Selain itu, dirinya masih ketinggalan karena belum bisa menjadi seorang Super Saiyan. Vegeta memberinya semangat kalau Bula pasti bisa melakukannya jika berlatih lebih keras. Meski begitu, Bula menolaknya. Dia nggak mau memiliki gaya rambut aneh seperti Super Saiyan. Dan juga Bula nggak mau menjadi berotot tanpa otak seperti Goku dan Vegeta. Mendengar itu, Vegeta langsung marah-marah. Di sisi lain, Babidi cukup kecewa karena Dabura telah dibunuh. Meski begitu, dia nggak mau mengeluhkannya. Bundut menanyakan apakah dia boleh memakannya. Kemudian, pertandingan selanjutnya adalah Charachoru semesta ke-10 melawan Tapion dari semesta ke-3. Tapi, karena semesta ke-10 sudah gugur semua, jadi Tapion dinyatakan menang tanpa pertarungan. Nah, pertandingan selanjutnya adalah Salsa melawan Krillin dari semesta ke-9. Di sini Goku agak bingung sambil mencari di mana Krillin dari dunia lain. Goku makin penasaran karena dia cuma melihat Tenshinhan, Yamcha dan Master Roshi saja. Namun ternyata yang memakai tempurung kura-kura bukanlah Master Roshi tapi Krillin si gundul. Wah, di dunia lain udah tua ya. Di saat Salsa masuk arena, dia sontak dibuat kaget mendengar suara orang jatuh. Yang ternyata itu adalah Krillin yang keberatan karena menggunakan cangkang. Melihat lawannya adalah kakek tua, Salsa menegaskan pertarungan ini tidak akan lama. Melihat wajah kelompok Frieza, Krillin yakin salah satu temannya telah membunuh Salsa ketika Krillin masih muda. Selain itu, Krillin merasa iri karena Salsa tidak bertambah tua seperti dirinya. Salsa yang muak basa-basi langsung menyerang dengan ganas.
Dia melancarkan pukulannya yang dapat Krillin hindari dengan mudah. Melihat ada kesempatan, Salsa balik menyerang tempurung kura-kuranya. Namun ternyata cangkang itu sangat keras hingga membuat tangan Salsa kesakitan. Dengan senyuman seperti Master Roshi, Krillin menegaskan untuk tidak menyerangnya seperti itu bro. Muak dengan itu, Salsa lanjut lagi menyerang dan masih sangat percaya diri. Tapi tiba-tiba Salsa sontak dibuat kaget, ternyata Krillin malah gantian yang menyerang. Dia dihajar dengan keras, lalu Krillin membuat gerakan berputar di atas Salsa. Setelah itu, Salsa mendapat lagi tendangan janda yang menghantam Salsa dengan sangat ganas. Kemudian, Krillin berdiri di hadapan Salsa seolah meremehkan. Salsa menyadari Krillin tidak bisa memukul jauh. Jadi, dia memiliki rencana untuk menggunakan jurus andalannya. Tapi, sebelum itu dilakukan, Krillin lebih dulu melancarkan tonjokannya. Salsa sampai terempas dan Krillin bersiap lagi untuk melakukan pukulan. Si gundul membuka cangkang itu lalu melemparkannya yang dilanjut dengan pukulan lagi. Sontak saja Salsa sebagai pasukan khusus Cooler sampai menjerit kesakitan. Krillin menegaskan meskipun dia sudah tua, tapi baginya kekuatan Salsa masih sama seperti dulu. Marah dengan itu, Salsa bersiap untuk menggunakan pisau energinya. Dia mengatakan pisau energi ini bakal menguji ketahanan cangkang kura-kura yang katanya tebal. Krillin menegaskan cangkang yang dia miliki mustahil untuk sampai lecet. Jadi Krillin bersiap juga menggunakan jurus andalannya yaitu Kinjan. Tanpa ragu, Krillin langsung melemparkan Kinjan itu yang ditahan oleh Salsa dengan pisau energinya. Keduanya saling bertahan hingga menciptakan cahaya yang menyilaukan. Dan ternyata Kinjan Krillin yang menang hingga membelah habis tangan serta tubuh Salsa. Wah, sungguh kekuatan yang sangat amazing bukan? Di detik-detik sebelum tewas, Salsa mengakui kekuatan Krillin sangatlah mengesankan. Sedangkan Krillin sendiri menyebut akhir seperti ini sangat cocok bagi Salsa. Dengan begitu, pertandingan ini dimenangkan oleh Krillin. Kemudian Goku datang untuk menyapa sobatnya. Meski begitu, di dunia Krillin tidak ada Goku. Jadi Krillin tidak mengenal siapa Goku sebenarnya. Goku mencoba mengingatkannya dan mengagumi kekuatan Krillin seperti Master Roshi. Tapi tetap saja Krillin tidak kenal siapa Goku. Dan dia menyesal karena turnamen dipenuhi oleh para Saiyan seperti Goku. Bahkan dia menyebut semua ras yang ada di sini dan merasa tempat ini sangat tidak terhormat. Kemudian para panitia menghentikan pertandingan dulu karena separuh pertama telah selesai. Jadi semua orang diizinkan untuk istirahat dulu. Semua peserta pun mulai menyantap makanan mereka masing-masing. Mulai dari para Kaioshin, Tapion, Super Buu, kelompok Bojack, kelompok Frieza, para Namex, dan semua G-Factor kesayangan kita. Krillin dan kelompoknya, Bundut dan Babidi. Sementara Trunks ingin bergabung dengan para G-Factor masa lalu. Meski begitu, Android 16 penasaran G-Factor siapa yang ingin Trunks datangi. Karena G-Factor ada dua dari semesta ke-16 dan 18. Kemudian kita pun diperlihatkan kelompok Pangeran Congak yang sedang makan dengan lahap. Kelompok para android, kelompok ibu yang masih menunggu kelahiran anaknya, dan ternyata masih ditunggu oleh panitia. Wah, mungkin saja anaknya memiliki kekuatan yang dahsyat ya. Lalu ada Cell dan anaknya yang tidak makan apapun. Ada G-Factor 1 dengan Goku dan Vegeta yang bergabung menjadi Vegito. Ada juga G-Factor 2 dengan Goku dan Vegeta yang masih terpisah. Kemudian ada juga kelompok dengan peralatan teknologi, serta Broly yang masih berada di dalam batu es. Lalu siapakah yang bakal memenangkan pertandingan ini? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.